Shalom semuanya. Iya, hari ini kita akan belajar bersama. Siapa yang tahu apa itu rendah hati? Atau mungkin ada yang bisa menjelaskan singkat saja mengenai apa itu rendah hati? Ya, ataupun mungkin ada yang tahu contoh-contoh sikap rendah hati itu seperti apa? Mari kita belajar bersama-sama. Jadi, kata kerendahan hati atau rendah hati itu berasal dari kata humus, bahasa Latin. Nah, artinya yaitu bumi atau tanah. Jadi dapat dikatakan bahwa kerendahan hati itu maksudnya adalah sikap di mana kita menempatkan diri membumi ke tanah. Nah, kalau masih kurang mengerti, kita dapat membacanya bersama-sama dalam Kejadian 3 ayat 19. Di situ dikatakan bahwa kita harus mengingat bahwa diri kita ini adalah debu dan akan kembali menjadi debu. Nah, karena itu dari bacaan tersebut kita diingatkan bahwa kita sebenarnya bukan siapa-siapa. Kita ini cuma ciptaan Tuhan. Jadi karena kita ini adalah makhluk ciptaan Tuhan, kita terbatas, tidak mungkin sama seperti Tuhan. Kita tidak berdaya jika dibandingkan dengan Allah Sang Pencipta. Oleh karena itu, kalau dalam iman kita orang Kristen, kerendahan hati itu berarti rasa takjub dan hormat yang kita tunjukkan pada Allah Sang Pencipta. Dengan sikap rendah hati, kita juga akan mampu memahami diri kita sendiri. Kita tahu bahwa apa saja hal-hal positif yang ada dalam diri kita, apa saja talenta yang kita miliki. Nah, dengan kesadaran mengenai apa yang kita miliki, kita juga sadar bahwa itu semua adalah pemberian dari Tuhan. Jadi bukan karena kuat dan hebat kita, tapi karena pemberian dari Tuhan. Dan sudah selayaknya bahwa kemampuan kita, talenta yang kita miliki itu kita pergunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Itu terdapat dalam 1 Timotius 1 ayat 17. Jadi misalnya, jika kita pintar dalam salah satu mata pelajaran di sekolah, kita tidak menggunakan kelebihan kita itu untuk menyombongkan diri atau melebih-lebihkan bahwa saya mampu, saya bisa. Tapi kita gunakan untuk menolong teman, membantu teman di saat-saat yang tepat. Kita membantu mengerjakan tugas jika memungkinkan. Rendah hati juga berarti kita mengetahui keberadaan kita sebagai manusia yang terbatas, sebagai manusia yang berdosa. Namun di balik itu, kita juga tetap menyadari dan mengakui bahwa Tuhan yang penuh kasih telah membersihkan kita, menyucikan kita daripada dosa-dosa kita. Oleh karena itu, karena kita telah memiliki kesadaran itu, maka kita akan berusaha melakukan kehendak Tuhan. Namun di balik semua itu, kita tetap bergantung sepenuhnya pada Allah. Kita tidak mampu untuk menggantungkan segalanya pada diri kita, pada kekuatan kita, tapi hanya bergantung kepada Tuhan. Adapun beberapa ciri-ciri kerendahan hati, yaitu yang pertama, takut akan Tuhan dan percaya kepadanya. Kita percaya bahwa segala perkara sanggup dilakukan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kedua, takut kepada Tuhan dan melakukan perintah dan ajarannya. Yang ketiga, tidak memegahkan diri. Memegahkan diri itu kalau kita telah sanggup melakukan sesuatu, lalu kita meyakini ataupun mengatakan bahwa semua kita lakukan oleh karena kemampuan kita. Semua bisa kita lewati karena kekuatan kita. Nah, kalau orang yang rendah hati tidak begitu, melainkan mengandalkan Tuhan dan mengatakan bahwa semua dapat dilalui karena
Tuhan. Kemudian yang keempat, tidak menyombongkan diri. Jadi kalau kita memiliki kemampuan, kita memiliki talenta, bukan berarti bahwa talenta tersebut dapat kita gunakan untuk menyombongkan diri kepada teman-teman yang lain. Kalau kita mampu matematika, teman lain tidak mampu matematika, bukan berarti bahwa kemampuan tersebut kita pergunakan untuk menyombongkan diri bahwa saya lebih pintar daripada kamu. Nah, kemudian yang kelima yaitu menghargai kelebihan orang lain. Nah, jadi kalau kita pintar matematika dan ada teman kita yang pintar bahasa Inggris, ya kita juga menghargainya. Oh, jadi kita tahu bahwa semua orang itu punya kelebihannya masing-masing. Yang berikutnya yaitu menyadari kelemahan diri. Jadi, selain kita tahu, kita menyadari kita memiliki talenta, kita memiliki kelebihan-kelebihan tertentu, kita juga perlu menyadari kalau kita punya kelemahan. Jadi, karena kelemahan itulah kita bergantung kepada Tuhan, kita bergantung kepada orang-orang yang ada di sekitar kita juga. Kemudian yang ketujuh, menghargai talenta yang Tuhan berikan kepada kita, dan talenta itu dipakai untuk menolong orang lain. Kemudian yang kedelapan yaitu bersedia menolong orang lain dengan tulus tanpa pamrih ya. Jadi menolong orang lain bukan karena kita mengharapkan sesuatu. Nah, pernah dengar kata rendah diri? Oke, hari ini kita membahas mengenai rendah hati. Apakah rendah hati dan rendah diri itu sama? Tidak ya, jadi jangan pernah disamakan. Kita harus bersikap rendah hati, bukan rendah diri. Jadi rendah hati kita sudah bahas bersama, adalah sikap yang kita tunjukkan oleh karena kita menyadari bahwa kita adalah makhluk yang terbatas, kita adalah manusia yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, makanya kita menuruti perintahnya, kita rajin berdoa, kita membantu orang lain dan sebagainya. Sementara rendah diri itu adalah perasaan yang ada dalam diri seseorang yang selalu mengatakan bahwa dia tidak mampu. Ya, jadi pernah dengar kata minder ya? Nah, itulah rendah diri. Dia tidak pernah mau untuk menunjukkan kepada orang lain karena di dalam dirinya dia selalu merasa dia tidak mampu, dia tidak berarti jika dibandingkan dengan orang-orang lain di sekitarnya. Nah, akibat dari itu, orang yang rendah diri itu akan menarik diri dari pergaulan. Jadi dia tidak mau bergaul dengan orang lain, dia akan menghindar, dia akan menjauh dan sebagainya. Nah, sesungguhnya rendah diri ini tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena apa? Kita dituntut untuk selalu hidup berdampingan dengan orang lain, ya kan? Rendah hati juga berarti kan kita bagaimana kita hidup untuk saling membantu, saling menolong. Namun kalau orang yang rendah diri, dia akan cenderung untuk menyendiri. Selain itu, rendah diri juga berarti tidak menghargai pemberian Allah. Karena setiap orang diciptakan unik, setiap orang pasti punya kemampuan, tapi orang yang rendah diri akan selalu mengatakan, saya tidak bisa apa-apa, saya tidak mampu. Bahkan jika dia memiliki kemampuan sekalipun, dia tetap berkata, saya tidak mampu, saya tidak mau. Nah, oleh karena itu, kita diajarkan untuk rendah hati, bukan rendah diri. Mari kita belajar bersama-sama dari firman Tuhan. Semua boleh buka Alkitabnya dari 1 Petrus 5 ayat 5 sampai 7. 1 Petrus 5 ayat 5 sampai 7. Ya, jika kita telah membacanya, di dalam pembacaan kita di situ sangat jelas ya. Jadi di sini Petrus menasihatkan kepada orang-orang pada saat itu dan juga kepada kita saat ini bahwa kita hendaknya
bersikap rendah hati kepada setiap orang yang ada di sekitar kita. Baik, sekian pelajaran kita hari ini. Tugasnya ialah menuliskan cerita tentang kerendahan hati dalam berteman. Terima kasih. Shalom.